Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ama yang akan mencoba mereview sebuah film bergenre laga yang dibintangi oleh Michael Jai White. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini diawali dengan penggerebekan sebuah pabrik narkoboy yang dipimpin oleh seorang komandan DEA yang bernama James Baker. Dalam penggerebekannya itu, baku tembak pun tak terhindarkan. Di akhir pertempuran yang tentu saja dimenangkan oleh para aparat tersebut, ternyata ada korban warga sipil lainnya yang bersembunyi di sebuah ruangan kecil dan merupakan seorang ibu-ibu dan dua putrinya yang mati tertembak. Hal itu sontak saja membuat Kapten James merasa sangat bersalah karena telah membunuh 3 wanita yang belum tentu bersalah. Setelah misi selesai, Kapten James pun pulang dengan penuh rasa bersalah. Kita beralih ke sebuah penjara di mana ada seorang narapidana bernama Johnny yang akan bebas pada hari itu. Namun, ada napi lain yang ingin melukainya tapi dengan mudah diatasi oleh Johnny. Hey, bitch, here. Singkat cerita, Johnny pun bebas dan dijemput oleh para rekannya atau anak buahnya lah gitu. Sebelum pulang, Johnny pergi melihat rumahnya James dari jauh karena ternyata sebelum ia ditangkap oleh polisi dan rumah itu belum ditempati oleh Kapten James sebelumnya, Johnny terlebih dahulu menyimpan uang hasil rampokannya itu 15 tahun yang lalu. Johnny pun meminta kepada anak buahnya untuk mengambil kembali uang miliknya itu tanpa ada kekacauan. Sedangkan di kediamannya Kapten James, istrinya yang bernama Lisa dan kedua anak gadisnya yang bernama Jennifer dan Natalie terlihat bahagia dengan kedatangan Kapten James. Namun, Kapten James malah terlihat tak terlalu bahagia karena masih terbayang ketiga wanita yang menjadi korban salah sasaran olehnya. Sehingga terkadang Kapten James pun bicara ngelantur sampai mengigau ketika tidur. Hal itu pun membuat Lisa merasa heran dan mendesak James untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, James tetap saja bungkam seolah-olah tak terjadi apa-apa. Sampai sahabatnya yang bernama Sebastian pun datang, namun James tetap bungkam. Kapten James pun sampai berkonsultasi dengan psikiater online untuk memecahkan masalah psikologinya, namun tetap saja tak berhasil. Di sisi lain, anak buahnya Johnny terus mengawasi rumahnya Kapten James siang dan malam. Hal ini dilakukan untuk menunggu rumah itu lengah karena diketahui bahwa yang menempati rumah itu adalah anggota DEA. Hingga pada suatu hari, Jennifer memberi tiket untuk orang tuanya agar berlibur dulu akhir pekan ini di sebuah pondok yang ada di luar kota karena dirasa Kapten James membutuhkan hal ini. Kejadian tak terduga pun terjadi. Ternyata salah satu uang milik Johnny pun telah diketahui oleh Jennifer. Namun Jennifer tak memberitahu siapapun termasuk orang tuanya. Sampai pada akhirnya kepergok oleh Natalie. Pantesan saja ia mampu membeli baju mahal dan tiket liburan untuk orang tuanya itu. Akhir pekan pun tiba. Anak buahnya Johnny yang melihat Kapten James dan istrinya pergi begitu bahagia. Mereka pun merencanakan aksinya pada malam hari.
Malam pun tiba. Tanpa diduga ternyata Jennifer mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Namun hal ini tak mengendurkan niat dari anak buahnya Johnny. Di kamarnya Natalie, tanpa sengaja ia menemukan kotak berisi uang dan cincin milik Johnny yang tersimpan di bawah lantai. Karena merasa takut, ia menyembunyikan kotak tersebut ke dalam CPU komputer miliknya. Kemudian datanglah Sebastian yang diminta oleh James untuk memeriksa kondisi di rumah. Natalie pun menceritakan tentang temuannya itu dan Sebastian pun mencoba menenangkan Natalie yang terlihat panik. Karena merasa tak sabar, para anak buahnya Johnny pun mulai masuk ke dalam rumah dan membunuh teman-temannya Jennifer. I'm here for the party. Another one hits the dust. Natalie yang merasa panik pun langsung mengirimkan pesan suara kepada Kapten James. Setelah mendapatkan sinyal, Kapten James pun segera putar arah untuk segera pulang. Sambil menawan Jennifer dan Natalie, para anak buahnya Johnny pun mencari uang yang dimaksud. Namun hanya cincinnya Johnny lah yang tak dapat ditemukan. Selain itu jumlah uangnya pun berkurang. Sebastian yang memberi perlawanan pun berhasil membunuh Matthew sebelum akhirnya kembali dilumpuhkan. Dominic yang melaporkan hal ini kepada Johnny membuat Johnny datang ke TKP dan langsung membunuh Sebastian. Kemudian ia pun mengancam Natalie agar memberi tahu letak cincinnya. Ketika Johnny dan kawan-kawan membereskan barang-barangnya, datanglah Kapten James menyelinap dan membunuh anak buahnya Johnny satu persatu. Hingga akhirnya final battle pun terjadi, yang tentu saja dimenangkan oleh Kapten James dengan mudah. Namun sebelum Johnny dieksekusi, muncullah sheriff setempat yang merupakan temannya Johnny. Johnny memerintahkan sheriff tersebut untuk membunuh James. Namun James malah menawarkan uang yang ada untuk dibagi dua dengannya. Sheriff pun membunuh Johnny karena tergiur oleh tawaran dari James. Tak lama berselang muncullah Lisa dan membunuh sheriff tersebut. Tak lama berselang lagi polisi pun datang dan film pun udahan. Filmnya sih lumayan bagus tapi agak kurang greget aja pas adegan berantemnya. Padahal artisnya sih udah papan atas lah kalau menurut saya mah. Si Michael Jai White ini tuh kan filmnya banyak, terus film aksi semua lah gitu, jadi seru-seru. Tapi nggak tahu lah ini polesan dari Pak sutradaranya gimana. Ini mah menurut saya gitu ya. Oke, segitu saja videonya dari saya. See you next video. Bye 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 bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.